Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali pada kajian menjelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam episode selanjutnya dari kajian jelang iftar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya kita alami sehari-hari, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia atau yang kita kenal sebagai ukhuwah. Nah, sebenarnya apa itu yang disebut ukhuwah dan bagaimana kita memperkokoh ukhuwah akan kita bahas pada episode kali ini. Masih bersama saya Ustadz Imron Rosyid. Kemudian sebagai awalan mungkin Ustadz bisa dijelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan ukhuwah. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwah. Jadi orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, ikhwah. Jadi persaudaraan di dalam Islam itu diikat dengan iman. Makanya dikatakan innamal mu'min, jadi yang bersaudara. Jadi kita sesama mukmin itu bersaudara, sama muslim bersaudara. Ya. Walaupun pada hakikatnya sesungguhnya manusia itu semua juga saudara kan? Karena asal mula kita itu kan dari Adam dan Hawa. Satu sumber. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan kemudian Allah mengembangbiakkan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka kalau di dalam kacamata berbangsa, memang di Indonesia itu semua saudara. Ya, jadi kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah. Jadi seluruh dunia itu kan semua umat saudara, manusia, umat manusia itu basyariah. Nah, pada kesempatan ini kan yang akan kita kaji ukhuwah Islamiyah, ya, bagaimana memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau ukhuwah secara umum, ya memang manusia itu hakikatnya satu kan, di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya manusia itu satu. Ya. Kemudian Allah mengembangbiakkan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, cuman bagi Allah ada ukuran kan. Manusia itu kan sebanyak itu kan tentu ada ukurannya. Apa ukuran yang paling baik di antara manusia itu? Nah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia itu orang yang bertakwa. Namun kesamaan iman, kesamaan Islam itulah ya sebagai tali pengikat kita. Tali pengikat di antara kita. Ya, kalau di dalam masyarakat yang paling kecil ya namanya jamaah. Ya kan misalnya di Masjid Mutakin inilah jamaah. Masjid Mutakin. Ya. Itu karena kita seiman sehingga terkumpul dalam sebuah jamaah. Tapi artinya bahwa kita harus bersatu ya, bersaudara, ukhuwah itu tadi. Baik. Ukhuwah itu persaudaraan antar manusia. Ya, antar manusia. Dan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariah gitu. Ya. Tapi untuk episode kali ini kita khususkan pada ukhuwah Islamiyah saja. Iya. Baik. Nah, ini kan kita sudah tahu nih apa itu yang disebut ukhuwah. Kemudian itu kan persaudaraan, Ustadz. Nah, bagaimana caranya supaya persaudaraan ukhuwah yang sudah ada ini bisa semakin kuat dan bisa semakin berkembang, Ustaz? Ya. Alhamdulillah Rasul memberikan satu panduan ya pada kita di dalam hadis Bukhari. Ya. Hadis Bukhari, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu dengan muslim yang lain bersaudara. La yadlimu wa la yuslimu.
Jadi oleh karena itu maka tidak boleh sesama muslim itu saling mendolimi, ya, dan juga menyakiti. Maka Rasul mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Jadi barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya nanti. Man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan saja, ya, seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau kita membantu teman, ya, insya Allah nanti Allah akan membantu kita. Oman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Begitu juga kalau kita menutup aib, ya. Jadi aib temannya, aib saudara kita, teman kita tutup, tidak kita sebarluaskan, nanti Allah akan menutup. Jadi itu. Jadi cara mengokohkan supaya persaudaraan itu memang persaudaraan yang murni, ya, tadi saling. Jadi siapa yang membantu, ya, jadi dengan cara apa? Dengan membantu kebutuhan temannya, saudaranya, dengan menghilangkan kesusahan orang. Ya, jadi kalau ada teman kita susah, bagaimana agar kita bisa menolong supaya mereka lepas dari kesusahan. Juga bagaimana menutup aib, ya, aib. Dan kita tahu ya, teman kita punya aib, ya. Jangan disebarkan, ya. Kadang-kadang malah jadi gosip. Nah, itulah, itu yang sering kenapa kita terjadi perseteruan, itu karena tadi aibnya disebarluaskan sehingga, ya. Jadi kalau ada aib orang muslim, sama muslim itu ditutup, jangan diberitahukan ke orang lain, ya. Itu. Tentu saja ini aib yang tidak melanggar hukum, ya Ustaz. Aib apa saja? Ya. Jadi aib di sini itu kan kaitannya dengan kalau kekurangan kita itu diketahui oleh orang lain, kita tidak suka, itu namanya aib. Baik. Ya, jadi itu cara mengokohkan, ya. Nah, sehingga nanti terwujudlah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya, wa'tasimu, i'tisam itu berpegang teguhlah kamu, ya, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jadi makanya tuntunan Rasul itu sebagai tali agama. Nah, makanya di dalam agama. Jadi di dalam Islam itu memang pergaulan itu diatur, ya. Cara bergaul itu diatur, ya. Dan tidak boleh kita berselisih, wala tafarraqu. Jadi supaya jangan sampai kita bercerai-berai, ya. Maka Nabi memberikan tuntunan juga, ya, bahwa la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, jadi ada hadis Nabi riwayat Bukhari juga. Nah, jadi Rasulullah berkata, jangan kalian saling membenci. Ya, jadi sama kita, sama bersaudara itu jangan saling membenci. Ya, mungkin karena persoalan sedikit, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, ya, iri, dengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah kita hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Nah, jadi indah betul sesungguhnya agama Islam itu indah karena memang ada tuntunan sampai sekecil itu. Ada tuntunan yang sampai sekecil itu, ya. Kedengkian kadang-kadang kan kenapa muncul kedengkian? Karena mungkin karena ada teman kita yang berhasil, ada teman kita yang sukses. Nah, kemudian kita
dengki, iri, iri, kok aku tidak boleh. Nah, kadang-kadang responnya tuh pakai dukun, itu sudah terlampau jauh. Artinya memang sudah terjadi permusuhan gitu. Nah, makanya mendengki aja nggak boleh kan? Dengki aja nggak boleh, ya. Apalagi sampai fitnah. Apalagi sampai fitnah, tidak boleh. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita mau ukhuwah kita itu mau kokoh, maka kita harus mengutamakan orang lain. Jadi di dalam Islam ini memang justru bagaimana kita bisa tenggang rasa, justru orang lain kita hormati, kita hargai, kita lindungi, itu. Ya, jadi makanya ada hadis ya di dalam hadis Ibnu Majah itu kata Rasulullah bersabda, mencela orang Muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Mencela. Iya, mencela. Jadi mungkin karena teman kita ini perilakunya tidak baik ya, kemudian kita cela. Nah, mencela itu di dalam agama fasik gitu. Padahal yang dicela itu memang buruk, tapi tetap tidak boleh dicela. Iya, tidak boleh dicela. Artinya begini, mencela di hadapan orang banyak. Yang tidak boleh itu mencela di hadapan orang banyak. Tapi kalau kita mengkritik beda. Jadi antara mencela dengan mengkritik itu beda. Walaupun mungkin kalimatnya hampir sama, tapi itu tidak sama. Mencela itu cenderung mempermalukan. Mengkritik itu memperbaiki. Nah, kalau kritik, makanya kalau mau memperbaiki, datangi. Jangan di depan umum. Jadi intinya bahwa kita itu harus menjaga ya sesama Muslim ya tadi dengan cara tidak mencela, apalagi sampai membunuh. Membunuh kan juga bisa membunuh, tidak hanya membunuh fisik, membunuh karakter kan. Sekarang sering kita dengar ya pembunuhan karakter. Itu artinya bahwa kejelekan, keburukan orang lain ya sama Muslim itu sehingga dipermalukan sehingga karakternya. Nah, jadi makanya di dalam hadis Bukhari lain ya ada juga Nabi mengatakan al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana bi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Jadi janji Allah kalau kita membantu sesama, nah nanti insya Allah kita akan dibantu. Ya kita kan tidak tahu kan nanti itu akan seperti apa dalam kehidupan itu. Jalan caranya ya itu tadi dengan apa membantu sesama. Jadi saya kira itu. Baik. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Di antaranya tadi mempermudah urusan orang lain, kemudian membantu apabila dibutuhkan, bahkan menutup aib-aib dan tidak mencela walaupun ada kesalahan, tapi memperbaiki. Terima kasih Ustadz pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin sekian dulu episode dari hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp di bawah atau melalui kolom komentar. Sekian episode kali ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.